Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kita kembali dimudahkan Allah SWT untuk menghadiri kajian, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan lebih mengerti tentang syariatnya, lebih mengerti tentang ajarannya, lebih mengerti tentang cara kita untuk beribadah kepadanya di dunia dan menjadikan kehidupan kita sarana menuju surganya kelak di hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pada hari ini akan membahas mengenai muhasabah cinta dalam kaitannya antara kita dengan sesama teman. Ya, kita udah bahas mengenai muhasabah cinta antara kita sama Nabi Muhammad. Yang udah kita bahas. Itu kalau nyaut harus dipikirin dulu ya. Yang udah kenceng salah lagi. Iya, yang antara kita kepada Allah, kepada Rasulullah gitu kan ya. Kemudian kepada suami, udah pernah ya, pada orang tua belum ya. Tapi saya kali ini ingin membahas mengenai antara sesama kita, muhasabah cinta dalam artian pertemanan yang mudah-mudahan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Amin. Semoga Allah bagikan kepada kita cahaya hidayahnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang membawa kita kepada kedekatan dengannya, kedekatan dengan Nabi Muhammad, dan kedekatan dengan orang-orang soleh, serta kedekatan kepada semua amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah biniyatin naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ila mardatih wa qurbih wa tawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman boleh agak maju dan diberi jalan, mohon ke ruangan yang di belakang sana, karena beberapa teman kita yang baru datang. Jadi daerah situ dikasih jalan, daerah menuju pintu ke sana tuh dikasih jalan biar bisa diduduki sama teman-teman yang mungkin terlambat datang. Baik, saudariku sekalian yang saya muliakan, tahukah engkau apa yang pertama kali dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syariat yang dilakukan pertama kali, sekali lagi, ketika beliau sampai di kota Madinah. Nabi Muhammad alaihi wasallam begitu sampai di kota Madinah, sambilan membangun masjid beliau, gitu ya. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mu'akhah. Mu'akhah itu mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Jadi gini ceritanya. Kan waktu awal-awal hijrah, waktu pertama kali hijrah, orang muhajirin kan diperintahkan, orang muhajirin itu orang Mekah ya, yang asalnya tinggal di Mekah, karena Mekahnya sudah tidak layak lagi ditinggali, mengingat orang-orang kafir Quraisy yang begitu brutalnya mengganggu
kenikmatan beribadah orang Islam, sehingga kemudian akhirnya Allah perintahkan pada tahun ke-13 dari kenabian, di usia Nabi Muhammad 53 tahun, sesudah 13 tahun tinggal di kota Mekah, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk berangkat hijrah ke Madinah. Nabi pun kemudian menyusul mereka hijrah ke Madinah. Berangkatlah kemudian Rasulullah SAW. Nah, waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah itu sudah banyak orang-orang yang dari Mekah datang ke Madinah. Sebagian juga ada yang belum juga gitu ya. Nabi kemudian ketika semuanya sudah berkumpul, orang Islam Mekah sama orang Islam Madinah udah kumpul, orang Islam Mekah itu dikasih nama muhajir, karena orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi namanya muhajirin. Ansor itu adalah orang-orang Madinah. Orang Madinahnya dikasih nama Ansor sebagai para penolong agama Islam, memberi perlindungan kepada orang-orang yang datang dari Mekah. Nabi kemudian mengumpulkan mereka semuanya dan mu'akhah, mempersaudarakan mereka, karena mengingat sebenarnya kan nggak ada urusan persaudaraan tuh di antara mereka, kerabat bukan, dari kabilah yang sama juga bukan, kecuali bahwa sama-sama Arab gitu aja ya. Yang samanya itu cuma sama-sama Arab gitu. Bahkan di antara mereka ada yang nggak Arab, seperti Salman Al-Farisi, itu kan juga bukan orang Arab sebenarnya, dia dari Persia gitu. Nah, saudaraku sekalian, saya muliakannya, Nabi kemudian mengakatkan persaudaraan gitu. Jadi bayangin nih, orang Sunda datang ke Madura, ya seru nih kayaknya nih. Bayanginnya, orang Madura meletup-letup, orang Sunda lemah lembut. Jadi ceritanya orang Sunda datang ke Madura gitu ya, atau orang Madura tepatnya, orang Madura datang ke Sunda gitu. Karena orang Mekah itu lebih keras-keras, sementara orang Madinah itu lebih lemah lembut. Jadi kemudian orang Madura nih pada hijrah datang ke Sunda. Nah, yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan mereka. Nabi itu ngambil tangan yang satu, dipersaudarakan sama Nabi. Ada akhuk fillah. Ini adalah saudaramu di jalan Allah. Ini saudaramu. Kamu saudaraannya sama sini saudaraan sama sini saudaraan sama sini, terus seperti itu. Dipersaudarakan oleh Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan itu, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, merupakan asas kebangkitan Islam yang pertama. Pondasi kebangkitan Islam yang pertama. Karena mereka itu kemudian bahkan mengatakan bahwa persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad itu bahkan lebih besar ininya, akarnya, pengaruhnya dalam hati mereka, bahkan daripada persaudaraan yang dengan darah, apabila itu tidak dibarengi dengan keimanan yang sama gitu. Dan Nabi itu kemudian mengakatkan persaudaraan mereka itu. Jadi ini si saudaranya nih disuruh sama Nabi Muhammad buat baik-baikan deh gitu sama saudaranya. Bukan berarti mereka tidak menyayangi yang lain. Mereka sayang sama yang lain, mereka semuanya sayang. Cuman yang ini nih saudara gitu, dipersaudarakan. Sampai kabarnya seorang di antara mereka tuh berkata gitu sama saudaranya. Nih yang orang Madinah asli ya, ngomong sama saudaranya. Nih yang orang Bandung nih, ngomong sama orang Madura nih. Dia bilang begini nih, sekarang saya adalah saudara kamu, saya akan tunjukkan sama kamu rumah saya. Dia bilang saya punya 2 rumah. Kalau yang punya 2 rumah nih ya, saya akan tunjukin sama kamu rumah saya, mana di antara 2 rumah tersebut yang kamu inginkan untuk kamu tempati tinggali. Saya punya usaha, misalnya gitu kan, ini sama ini, dagangan cilok sama dagangan somai, misalnya gitu. Mana dari 2 usaha itu yang kamu mau untuk kamu pegang, silahkan kamu pegang. Seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa saya punya 2 orang istri. Berbagi istri. Mana di antara 2 perempuan tersebut yang lebih kamu sukai, silahkan ambil sebagai pasangan kamu. Cuman alhamdulillahnya orang muhajirinnya juga pada ngerti akhlak ya, pada ngerti adab, nggak main manfaatin gitu aja. Oh gitu, coba deh saya lihat dulu. Nah gitu ya, yang paling untungin yang mana satu nih? Nggak gitu juga gitu. Jadi mereka kebanyakannya ya Masya Allah juga gitu.
sehingga mereka ambil yang memang seperlunya aja. Kalau memang mereka hanya perlu tanah untuk mereka bangunkan rumah, atau mereka hanya perlu satu kamar untuk mereka tinggali dan seterusnya, itu yang mereka kemudian lakukan selama ada di Madinah. Karena memang kan hijrahnya juga sama istri-istrinya juga ya, sama istri sama anak-anaknya kan berangkat semuanya, pindah. Hijrah itu kan pindah, bukan kayak orang mau kerja atau mau usaha gitu kan, yang nanti ya kalau bapak udah untung di sana baru kamu datang, nggak gitu. Memang hijrah bawa agama gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sedemikian kuatnya persaudaraan yang dibangun oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Ini yang namanya ukhuwah, tali persaudaraan sesama muslim gitu ya, tali persaudaraan sesama agama kita ini. Dan itu menjadi dasar Nabi Muhammad alaihissalam kemudian membangun sebuah peradaban yang luar biasa dalam peradaban Islam. Kita bisa belajar dari sini juga bahwa kalau kita mau maju, kalau kita mau jalannya enak, itu juga mesti ada persatuan antara sesama kita, harus saling sayang menyayangi antara sesama kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya Halimah Idrus merasa kalau misalnya nih, saya kalau disampaikan mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad alaihissalam di surga nanti itu ya, di surga nanti itu ada pintu-pintunya sesuai dengan amal-amal ibadah. Nabi cerita, orang tuh masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi katanya Nabi Muhammad, waqtasimuha bi'amalikum. Silakan kalian bagi-bagi surganya tersebut sesuai dengan amal-amal kalian. Jadi nanti itu orang begitu masuk surga, ada pintu-pintunya. Ada pintu untuk orang ahli sholat. Sholatnya khusyuk, sholatnya nikmat, sholatnya bagus, sholatnya banyak gitu ya. Ada pintu surga khusus buat orang ahli puasa, namanya Rayyan, yang Nabi Muhammad sebutkan. Seperti itu ya. Nah, orang-orang yang rajin puasa, puasanya bukan hanya puasa zahir, tapi memuasakan seluruh anggota tubuh juga dari perbuatan maksiat, seperti itu. Itu nanti begitu masuk akan dipanggil dari pintunya itu, Rayyan tadi ini. Ada pintu khusus buat ahli dakwah, ada pintu buat orang khusus ahli ilmu, ada pintu buat orang yang selalu berbakti kepada orang tuanya, ada pintu buat istri-istri yang salehah, ada pintu segala macam, gitu ya. Jadi setiap lapisan-lapisan surga, setiap tingkatan surga itu masing-masing ada pintu-pintu khususnya, yang kabarnya pintu-pintu itu nanti yang akan memanggil orangnya ketika orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini mesti ada yang kita andelin berarti ini kan. Masalahnya kita kan longak-longok juga ya. Udah masuk surga nih, mana dia yang manggil saya ya. Ya Allah, ya Allah. Neraka kabarnya juga kayak begitu. Neraka kabarnya juga seperti itu kan. Makanya ada hadis Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, idza tarakal 'abd salatahu kutiba ismuhu fi bab min abwab jahannam. Apabila seseorang meninggalkan salatnya, maka namanya akan tertulis di pintu neraka. Bahwa fulan bin fulan harus masuk di pintu ini gitu. Kecuali tentu saja jika ia mengqadha salat tersebut, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika kemudian orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya gitu. Diampuni oleh Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi itu ada gitu. Ada pintu naudzubillah, ada pintu zina, naudzubillah, ada pintu perjudian, ada pintu minuman keras, ada pintu neraka seperti itu. Surga pun juga seperti itu. Sampai kabarnya ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang pintu-pintu surga tersebut, ada seorang sahabat yang bertanya begini kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil di semua pintu-pintu surga? Ada nggak Rasul? Orang nih dipanggil sama semua pintu surga gitu. Jadi ahli ibadah iya, ahli sholat malam iya, ahli puasa iya, ahli dakwah iya gitu kan, ahli cinta iya juga gitu. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, ahli Quran iya juga, semua nih. Sampai ketika dia masuk tuh semua pintu surga manggil-manggilin namanya, Halimah, Halimah gitu kan. Baru contoh doang udah segitunya. Bawaan hasut nih kayaknya.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ada, kata Nabi Muhammad, ada orang dipanggil sama seluruh pintu-pintu surga, wa Abu Bakar minhum. Abu Bakar As-Siddiq, itulah orangnya. Keren bener ya, panggil sama semua pintu surga. Nabi pernah cerita tentang Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah. Surganya ayahmu itu Aisyah dikelilingin burung setahun belum kelar. Surga yang dipersiapkan Allah, surga yang dipersiapkan Allah untuk ayahmu itu, hai Aisyah, dikelilingin burung setahun belum selesai. Waktu Sayyidah Aisyah satu ketika cerita kepada bapaknya, ya kata Nabi Muhammad ya, surganya ayah dikelilingin burung setahun belum kelar, belum selesai. Kata ayahnya, saya ambil secukupnya lah, sisanya saya akan sedekahkan kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir yang ada di surga. Emang ada ya? Emang ada orang fakir gitu di surga? Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini tentang surga. Saya ketika disebutkan tentang pintu-pintu surga gitu kan, amalan-amalan yang bisa bawa ke surga, ini pahalanya begini, ini begini, ini begitu. Saya tuh ngerasa yang, aduh, ini kayaknya nggak ada bener nih andalan saya nih. Asli ya. Kok kayaknya semuanya serba nanggung-nanggung gitu ya saya ya. Sholat sih iya, tapi khusyuk jauh bener. Puasa sih iya, tapi puasa dari maksiat ya Allah belum juga gitu. Taat sama suami gitu-gitu aja. Ya Allah, yang ada malah perlu pemakluman dari semua sisi gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, namun ada satu hal, saya kalau dengar itu kayaknya saya berasa, mudah-mudahan saya masuk tuh di kelompok yang itu. Apa itu? Dengerin nih. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, nanti di hari akhirat, inna fil akhirah manabir min nur. Di hari akhirat nanti itu ada panggung-panggung dari cahaya. Keren ya. Keren ya. Panggung-panggung dari cahaya. Yang ada di atas cahaya tersebut, di atas panggung tersebut, laisu bi anbiya walal auliya. Bukan nabi, bukan wali. Nah, itu kan masuk kita. Gitu kan, bukan wali ya. Wali itu kekasih Allah. Ada yang udah merasa jadi wali? Wali kekeb. Wali murid. Laisu bi anbiya walal auliya, walakin yaghbituhumul anbiya wal auliya. Mereka bukan nabi, bukan wali, tapi pada saat itu doang. Ketika mereka dipanggil namanya satu-satu, ditaruh di atas panggung-panggung dari cahaya itu, sempat diiriin sama para nabi dan para wali sekalipun. Keren bener ya. Bukan nabi, bukan wali, tapi semua orang iri sama mereka yang ada di atas panggung tersebut. Manhum ya Rasulullah? Katanya Nabi, kalau sahabat, siapa mereka tuh Rasul yang ada di panggung-panggung itu? Kata Nabi Muhammad, al-mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling bertemu dan berpisah karena Allah. Datang dan perginya itu kumpul-kumpulnya ke jalan Allah, gitu kan ya. Orang yang saling menasehati dalam kebaikan, saling jalan kumpul-kumpulnya dalam kebaikan, saling cinta karena Allah, saling sayang karena Allah, dan juga datang kunjung-kunjungan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berada di atas panggung-panggung tersebut. Saya rasanya mungkin tuh buat masuk ke situ. Secara saya setiap hari pergi ke tempat yang beda-beda, dan mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan, mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan. Yang saya datangi ini bukan saudara saya, yang saya kunjungi ini bukanlah kerabat saya, dan mudah-mudahan saya tidak berharap apa-apa kecuali memperbanyak saudari-saudari saya untuk menempuh jalan menuju surga Allah SWT. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya sayang sama semua yang ada di majelis ini. Saya sayang sama semua yang ada di majelis ini.
Saya sayang juga sama semua yang ada di majelis-majelis yang lain juga. Saya sayang, apalagi yang sering ketemu. Tambah sering ketemu, tambah sayang. Benar gitu nggak? Teman-teman saya tanya, sayang nggak sama saya? Sayang. Berarti kan kita udah masuk tuh. Mutahabbuna fillah, saling sayang karena Allah. Teman-teman saya sekalian, karena Allahnya nih ya, coba kita periksa. Adakah teman-teman sayang sama saya karena saya suka bagi-bagi harta? Enggak. Adakah senang sama saya karena saya sangat cantik? Enggak juga. Bisa aja kali. Gitu kan ya. Adakah sayang sama saya karena saya sangat-sangat baik? Enggak juga gitu. Dalam artian kebaikan-kebaikan. Adakah sayang sama saya karena saya adalah masih keluarga sama teman-teman semua? Enggak ada juga. Kita saling menyayangi bukan karena urusan kekerabatan, bukan karena urusan ini urusan itu apa segala macam, bukan karena urusan-urusan dunia, gitu ya. Bukan karena urusan-urusan dunia, tapi kita saling sayang, saling merasa dekat, saling merasa bersatu hati kita, berjalan bersama-sama, insya Allah fillah, menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah itu namanya mahabbah lillah. Nah, kalau kita ini mahabbah fillah, al-mutahabbuna fillah, ay fi sabilillah. Saling sayangnya itu dalam rangka kita sama-sama berjalan menuju Allah. Yang dipersatukan karena kita sama jalan. Yang dipersatukan karena kita sama jalan. Sama-sama jalan menuju kepada Allah. Makanya kalau mahabbah selalu disebutkan fillah walillah, mencintai dalam jalan Allah dan karena Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, misalnya kita sama suami nih, tapi dia jalannya masih beda, itu kita nggak bisa mahabbah fillah, tapi kita baru bisanya mahabbah lillah. Kita bisa menyayangi dia karena Allah. Karena Allah menjadikan dia sebagai pasangan kita, maka kita harus sayangi dia, gitu ya. Kita harus cintai dia karena Allah. Itu namanya mahabbah lillah. Nah, kalau kayak kita nih, sebenarnya kan kalau nggak karena sama-sama menempuh jalan, kepengen jadi muslimah yang lebih baik, pengen jadi muslimah yang lebih benar, kita nggak akan saling ketemuan juga. Bukan begitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bayangkan kalau saya adalah seorang dokter, adakah kalian akan banyak bertemu dengan saya? Belum tentu. Demikian pula dengan ibu-ibu, kalau nggak ngaji, saya juga nggak bakalan sering ketemu. Terserah apakah siapapun dirimu, kan beda ya. Tapi kalau nggak karena urusan majelis, kita juga nggak akan sering-sering ketemu. Itu namanya mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Tahu bedanya ya? Nah, itu ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan adalah al-mutahabuna fillah, orang-orang yang saling menyayangi karena Allah, orang-orang yang saling menyayangi dalam jalan Allah, dalam jalan Allah. Sehingga sekalian, untuk makna yang seperti ini, anjuran untuk saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai buat saudaranya, menyayangi bagi saudaranya sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia sayangi, sesuatu yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Orang mengartikannya lebih mudah dengan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga sekalian saya muliakan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana kita untuk menghindar dari kehancuran. Ketika segala sesuatu dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari kita dari kerugian. Ketika semua orang merasakan kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi asar, demi masa, innal insana lafi khusr, semua orang berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Pasti dong, kalau nggak beriman udah hancur pastinya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, berbuat kebaikan. Yang ketiganya nih, tawasaw bil haq, tawasaw
saling nasihat menasehati, saling tulus, saling memberikan pesan, bilhaq dengan kebaikan, tawasau bisabr, saling memberi nasihat, saling berpesan dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Ini sekaligus sekalian yang saya muliakan, yang saya ingin bahas di pertemuan kali ini, betapa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan akan menempuh jalan ini. Biar tar di hari akhirat sekurangnya ada yang bisa kita andelin gitu ya. Sekurangnya ada yang bisa kita andelin. Mudah-mudahan dikumpulin Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang waktu di dunia kita sayangi, kita cintai karena Allah dan berada dalam jalan Allah. Gitu. Tapi pertemanannya ini yang seperti apa? Yuk kita bahas dulu lingkaran-lingkarannya ya, lingkaran-lingkarannya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, lingkaran terjauh nih adalah semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan nggak nih saya gambar? Makhluknya Allah. Semuanya harus kita hormati sebagai penghormatan kita kepada Allah. Sehingga sekalian, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya yang bisa menghormati semua orang, bahkan yang menjijikan sekalipun dalam pandangan manusia yang lain. Kenapa? Karena ia melihatnya sebagai melihat Allah. Saya punya cerita menarik dalam hal ini. Kalau nggak salah sih pernah saya ceritain, tapi saya nggak ingat di mana ceritanya. Dulu ada seorang ulama besar bernama kakek saya ini ya, kakek saya yang pertama, kakek saya yang nggak tahu berapa urutannya. Namanya Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kita menyebutnya Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, yang paling besar, Al-Aidrus yang paling besar. Di Hadramaut sana, di kota Tarim sana itu, beliau ini punya anaknya Masya Allah terdidiknya, anaknya itu Masya Allah baiknya, anaknya itu luar biasa akhlaknya, luar biasa ibadahnya, waduh. Dan bahkan dari sejak kecil itu sudah terlihat, karomah-karomahnya gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dia bahkan di usia 10 tahunan, namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, gitu ya. Ini Abu Bakar yang anak ini, si Abu Bakar yang anak, usia 10-11 tahunan, beliau kemudian dikirim ke seorang syekh, seorang guru buat nyantri, buat belajar di sana. Dia bilang, pergilah ke Syekh Fulan, coba kamu ngaji di sana. Kan walaupun ulama ya, yang saya tahu walaupun ulama sebesar apapun, itu selalu anaknya nggak dididik sendiri, selalu anaknya minta bantuan dari ulama-ulama lain untuk juga ikut mendidik anak tersebut. Nah, kamu pergi ke sana ngaji sama Syekh Fulan bin Fulan. Baik bah, pergi nih Abu Bakar kecil, tempatnya Syekh tersebut. Syekhnya bilang, oh jadi kamu mau ngaji di sini? Siapa yang suruh? Bapak. Oh iya, kamu udah pernah hatam kitab apa nak? Quran. Quran sih semua hatam ya. Kitab ini udah. Kitab ini udah. Kitab Ihya Ulumuddin belum. Kitab Imam Ghazali yang lain belum. Minhajul Abidin belum. Ini belum. Gini deh nak, saya tuh kalau ngajarin gitu ya, di kelas-kelas itu kan hampir semuanya udah di kitab-kitab yang agak lebih besar. Jadi saya minta kamu belajar Ihya Ulumuddin. Kamu baca kitab Ihya Ulumuddin sampai hatam. Sampai hatam tuh 5 jilid ya. Gede-gede itu. 5 jilid besar-besar gitu loh Ihya Ulumuddin. 4 sih sebenarnya, cuman sekarang dibuatnya 5 jilid. 4 kitab tuh besar-besar. Itu tuh orang kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin enggak hatam-hatam biasanya, padahal kalau ketemunya sebulan sekali, seminggu sekali gitu ya. Saya sampai sekarang nggak punya majelis Ihya Ulumuddin, karena setiap kali saya ngelihat kitabnya aja udah putus asa duluan nih, sampai akhir umur nih kayaknya belum tentu hatam nih mah gitu. Dan kayaknya kan terlalu luas gitu ilmunya, sehingga saya tidak menyarankan itu. Sebab kalau buat orang-orang awam macam kita nih malah justru jadinya
terlalu luas jadi nggak dapat apa-apa malahan gitu. Cuman karena mereka memang bahasanya juga ya, memang bahasanya bahasa Arab, jadi kan lebih mudah gitu. Jadi katanya beliau, coba kamu hatamin dulu tuh kitab, dapat berapa bulan aja, kamu kemudian datang ke sini lagi. Baik Syekh, pulang ke rumah, bilang sama mbaknya, Mbak saya udah gini, datang ke Syekhnya, kata Syekh saya disuruh hatamin kitab Ihya Ulumuddin. Baik nak, tuh kitabnya kamu ambil, belah sana kamu baca deh. Dia pun bacanya tiap hari berapa lembar baca, bukan baca doang ya, dipahamin, di ngertiin ini apa sampai hatam. Begitu hatam, beliau kemudian datang kembali ke Syekhnya. Syekh, alhamdulillah udah saya baca kitabnya. Syekhnya nanya, kaifa wajadtal Ihya? Iya bunai, bagaimana nak kamu baca kitab Ihya tuh, pandangan kamu seperti apa terhadap kitab tersebut? Beliau bilang, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, cerdasan yang luar biasa, pandaian yang luar biasa, bersama akhlak yang luar biasa. Dia bilang begini, ya Syekh, Imam Ghazali menuliskan tentang bab pertama, bab tentang ibadah. Imam Ghazali menuliskan di bab yang kedua, bab tentang maksiat. Imam Ghazali menuliskan di bab yang ketiga, bab tentang muamalahnya hati. Hati ya, kebaikan-kebaikannya, sifat-sifat baiknya hati. Dan yang keempat, Imam Ghazali menyebutkan tentang keburukan penyakit-penyakit hati. Dan bab muamalah juga tuh ada di belakang. Dia bilang, Syekh, saya baca semuanya, alhamdulillah luar biasa benar. Cuman pas waktu saya baca tentang bab-bab maksiat, tentang babnya maksiat lisan, ada di situ cerita tentang kebohongan, tentang riba, tentang namimahnya lisan. Teman-teman sekalian tahu ya maksiat-maksiatnya lisan. Dia bilang, Syekh, saya bacanya kemudian jadi mikir gitu, emang ada yang ngerjain? Syekhnya tuh bengong gitu. Dia bilang, lama qara'tu fil Ihya ma dhanantu anna minal ummah man yaf'al dzalik. Wih, ini ucapan keren banget. Andai tidak karena saya membacanya di Ihya, saya nggak tahu kalau di umat ini ada orang yang bisa ngerjain itu. Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali. Andai tidak karena saya membacanya di Ihya, saya nggak pernah tahu ada orang Islam bisa ngerjain itu. Abahnya nanya, gurunya nanya, nak, ibu kamu nggak pernah bohong? Nggak pernah. Kamu nggak pernah dengerin ibu kamu ngomongin orang? Nggak pernah. Kamu nggak pernah ngelihat bapak kamu marah-marah gitu, ngomong kotor, ngomong kasar? Nggak pernah. Nak, bapak kamu siapa? Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Allah. Ibu kamu Aisyah binti Umar Mudhar. Allah. Dua-duanya perempuan, dua-duanya adalah orang tua paling nomor satu pada zaman tersebut. Dengan akhlak, dengan ibadahnya. Gurunya kemudian bilang, nah, sampaikan salamku kepada ayahmu, katakan padanya, sampai di sini saja saya bisa ngajarin kamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu, di sanalah pendidikan, segala pendidikan kebaikan berasal. Sehingga sekalian, menginjak usianya yang balik, hampir balik gitu ya, sudah balik waktu itu. Beliau kemudian bilangin sama ayahnya, Abu Bakar, ayah nih kepengen melihat kedewasaanmu nak, karena kamu nih kan udah balik nih, udah dewasa nih, udah gede nih pikiran kamu. Iya ya, ayahnya lagi nyelidikin sesuatu, jadi saya mau minta tolong sama kamu. Baik ya, coba cariin dong di luar sana yang kamu lebih baik gitu dari dia, hambanya Allah yang kamu lebih baik daripada dia. Baik ya, teman-teman sih sekalian, dia pun pergi. Orang yang saya lebih baik dari dia banyak banget. Saya sholat, saya ibadah, saya nggak pernah mabok, saya nggak pernah judi, saya nggak pernah gitu kan. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu luar biasa banget loh. Perasaan kayak begitu kan sering banget nih ada sama kita. Ya Allah, kita tuh sering banget lihat orang auratnya kebuka gitu ya, yang cuman pakai apaan doang gitu, kita bilang ya ampun, orang sampai segitunya ya, alhamdulillah saya nih kayak begini gitu kan. Langsung punya perasaan bahwa kita lebih baik dari dia gitu.
Bener nggak? Bener nggak? Ngaku? Bener nggak? Sehingga sekalian, beliau kemudian menuju ke tempat yang memang kurang baik. Ada banyak orang-orang kurang baik ada di situ. Ada orang lagi mabok. Oh, ini dia nih. Saya nggak pernah mabok, dia mabok kayak begitu sampai ngomong aja nggak jelas. Saya lebih baik daripada dia. Pak, ikut saya ya. Mana? Tempat bapak saya, Pak. Ada makanan kok di sana. Ah, boleh deh. Dibawa kemudian, tenteng sama dia gitu. Lebih baiklah saya daripada dia. Saya sadar penuh, saya sholat, saya ibadah, dia kagak. Gimana mau sholat kayak begitu? La taqrabus sholata wa antum sukara, kata Allah dalam Quran. Kalian nggak boleh sholat sedangkan kalian dalam keadaan masih mabok. Gara-garanya ada orang ngimamin sholat satu keluarga gitu ya. Bapaknya rada mabok jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma. Nggak kelar-kelar. Lakum dinukum waliyadinnya nggak nemu-nemu. Nggak sampai-sampai Allah kemudian bilang la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian deketin salat dengan kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian benar-benar sudah bisa paham apa yang kalian ucapkan. Dan itu tentu saja sebelum keharamannya minuman keras ya. Sebab kalau dari ayat itu mah berarti oh boleh mabuk ya asal jauh-jauh dari sholat gitu kan. Nah, kemudian dihapus dengan innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amal syaitan fajtanibu. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian tengah jalan juga nih. Saya lebih baik lah daripada dia gitu. Terus ingat Fudail bin Iyad asalnya tukang mabok. Fudail bin Iyad tuh perampok, tukang mabok. Ingat gak ceritanya? Nggak ingat? Nggak apa-apa, oke. Kapan-kapan aja. Saya nanti nggak nyampe-nyampe nih pembahasannya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Abu Bakar Ibnul Hawari, seorang tukang mabok dulunya juga. Ada beberapa ulama-ulama kita, bukan ulama ya, ada ahli-ahli ibadah yang kita punya dalam ajaran agama ini, bahkan wali-walinya Allah SWT yang asalnya adalah orang yang kurang baik. Ada orang yang memang dari sejak kecil terjaga ibadahnya gitu ya. Ada juga yang enggak gitu, tapi dari taib, dari orang-orang yang bertaubat jalan Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar salah satu dari orang yang terjaga dari sejak kecil. Dia menceritakan tentang dirinya, saya dari sejak kecil nggak pernah, walaupun belum ada Islam waktu itu, nggak pernah mabok, nggak pernah makan riba, gitu ya, dari sejak kecilnya sampai dengan dewasanya sampai ketemu Islam. Sehingga sekalian, tapi Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa dosa-dosanya, nguburin anak perempuan hidup-hidup lah, nyembah berhala lah, kan itu ya. Mabok iya juga lah Sayyidina Umar, tapi kemudian mendapatkan jalan hidayah. Jadi ya memang ada yang udah terjaga dari sejak kecil, ada yang kemudian menemukan Islam dan istiqomah di dalamnya. Ini kalau nggak terjaga dari sejak kecil, yang kecil-kecilnya mengalami masa jahiliyah, waktu remaja mengalami masa jahiliyah, ya berarti kita termasuknya yang kelompok yang kedua ya. Mudah-mudahan. Atau ada rencana mau ngerjain lagi? Enggak kan, udah cukup jahiliyah aja. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia mikir gitu, ya ampun, ada begitu banyak orang-orang yang kemudian menjadi kekasih Allah, menjadi dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, asalnya juga pemabuk. Ini jangan-jangan di samping saya ini sekarang kayak begini, tapi ntarnya jadi kayak Umar bin Khattab, entarnya jadi kayak Fudail bin Iyad, kemana saya dari dia gitu. Sekarang sih saya lihat nih, iya emang kayak begitu, tapi ntar-ntarnya kan gimana juga kita belum tahu. Bagaimanapun dia adalah orang Islam, ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, dan itu bukan kalimat yang murah. Itu adalah anugerah yang Allah berikan buat hati hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang dicinta oleh Allah SWT. Di jalan juga, Pak, Bapak, nggak jadi deh Pak, saya Pak ngajak Bapak.
Kan permintaan bapaknya kan orang atau pokoknya hambanya Allah yang kamu lebih baik daripada dia gitu ya. Ini belum tentu nih saya lebih baik daripada dia. Nggak jadi deh pak, nggak jadi anak. Ya deh kalau gitu jalan lagi balik. Cari di mana ya? Tahu saya. Ada kelenteng di sana. Ada kayak tempat orang nyembah selain Allah gitu ya, nyembah musyrik lah gitu. Dia masuk ke sana, datengin ada satu orang benar-benar memang lagi sujud-sujud di berhala tersebut. Om manggil karena di sana tuh kalau orang manggil orang nggak kenal biasanya am kayak gitu kan. Am tuh paman gitu. Paman kalau di Indonesiain apa? Om, bener dong saya. Om, mau ikutan nggak om sama saya om? Kemana nak? Ini kan nggak mabok ya. Kemana? Dia bilang, ayah saya lagi ada urusan nih om, saya diminta untuk manggil orang untuk kita makan deh di rumah gitu. Boleh juga, bentar ya nak ya, saya selesaiin dulu. Iya silahkan. Habis itu jalan bareng-bareng. Dia nggak bilang saya suruh nyari orang yang saya lebih baik dari dia gitu. Nggak segitu naifnya juga gitu ya. Cuman sepanjang jalan kemudian jadi mikir, iya sih, nyembah berhala. Sekarang tapi kan nantinya akan jadi seperti apa kan nggak tahu juga. Hidayah itu bisa datang begitu aja kok. Dari Umar bin Khattab yang mau bunuh Nabi Muhammad, kemudian dalam beberapa saat ia berubah menjadi seseorang yang memeluk Nabi Muhammad alaihi wasallam dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan tentangnya, innallaha la yufarriq bainal haqq wal batin bilisan Umar. Allah memisah-misahkan antara hak dan batil dengan lisan Umar bin Khattab. Dari orang yang asalnya kayak begitu jadi orang yang asalnya kayak begitu hanya butuh beberapa menit aja kok, kalau Allah mau. Ini sebelah saya memang sekarang dia saya dapati nyembah berhala, tapi apa yang akan terjadi nanti malam, apa yang akan terjadi esok hari kita nggak pernah tahu. Sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum mu'mina wa yumsi kafira wa asbaha ahaduhum kafira wa yumsi muslima. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam akan datang waktu bagi umat, masuk pagi mereka dalam keadaan beriman dan masuk sore sudah dalam keadaan kafir, atau masuk pagi dalam keadaan kafir, masuk sore dalam keadaan beriman. Begitu mudahnya gitu, begitu seringnya iman berbolak-balik buat hati manusia. Ya Allah, sekarang saya beriman, dia kafir, tapi kita nggak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Bukankah umur bi khawatimiha, segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Iya, kalau dia mati dalam kondisi belum beriman, saya memang lebih baik daripada dia kalau saya meninggal dalam keadaan beriman. Tapi kalau kemudian audzubillah iman tercabut dari dalam hati saya sampai kemudian saya nggak beriman misalnya, dan dia kemudian mati dalam keadaan beriman, belum tentu juga. Udah mau deket nih, berapa blok lagi dari rumahnya, berapa gang lagi dari rumahnya. Pak, saya kayaknya berubah pikiran nih Pak. Gimana nak maksudnya? Saya kalau nggak jadi gitu mau bawa bapak ke rumah gimana? Oh gitu. Nggak apa-apa juga sih. Minta maaf ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Berpisahlah mereka. Kayaknya orang berarti nggak ada. Binatang, anjing. Dia jalan, kemudian kelihatan anjing kurapan. Udah anjing, kurapan juga itu ya. Ya Allah. Iya nih, kalau ini mas saya udah pasti, saya manusia dikasih akal. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Quran kan, kami telah memuliakan manusia. Saya lebih mulia lah daripada anjing. Kesentuh aja kita nggak boleh sholat barengan sama iniannya, majilatannya. Mesti dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Ya saya mah lebih bagus lah daripada dia gitu kan. Ambil tali, justru karena nggak mau sentuhan, ambil tali kurapan pula gitu ya. Ambil tali, digetin, kemudian pelan-pelan, nggak disiksa gitu juga. Pelan-pelan dia bawa tuh anjing untuk pergi ke rumah bapaknya. Sampai di jalan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba.
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akan datang hari di hari akhirat nanti di mana semua orang-orang kafir, orang yang terangkat imannya, orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita naudzubillah min dzalik, mungkin untuk terjadi yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Mereka akan berteriak pada hari itu, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai hari ini aku menjadi debu aja, andai hari ini aku menjadi tanah aja. Kapan itu diucapkan? Ketika para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah diucapkan oleh orang kafir? Kata Nabi Muhammad alaihissalam, nanti semua binatang itu akan dihisap sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang pernah nanduk, kambing yang bertanduk akan ditanduk oleh binatang yang tidak bertanduk waktu di dunia. Jadi binatang yang pernah nanduk binatang lainnya, dia digantian ditanduk dengan binatang lainnya gitu. Begitu ya. Binatang yang pernah melukai melukai sesama binatang itu akan saling melukai, gantian di hari akhirat. Bahkan kucing ini, tapi sekali-sekali aja gitu. Balasannya sekali doang. Habis selesai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masa hidupnya 5 tahun, dia dikasih waktu 5 tahun, dia pernah jahatin sini, gantian dijahatin seperti itu. Sehingga sekalian sekali doang pembalasannya. Habis itu kemudian Allah berkata kepada semua binatang dari zaman dinosaurus sampai ke kucing, anjing, ini itu semua binatang, sampai ke semut, sampai semua binatang. Itu kemudian Allah berkata kepada semua binatang pernah ada di atas muka bumi ini, kunu turaba, sekarang jadilah kalian tanah, jadilah kalian debu. Urusan aku, kata Allah, sama kalian udah selesai. Jadilah kalian tanah. Pada saat itu semua binatang kemudian berubah jadi tanah. Saat itu melihat binatang berubah jadi tanah, orang-orang yang masih kebayang hisab panjang, masih kebayang api neraka, masih kebayang siksa, masih kebayang siratal mustaqim dan lain sebagainya, mereka berteriak, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai ini hari saya juga jadi kayak mereka, andai hari ini saya juga menjadi tanah seperti mereka. Artinya, ya Allah, andai saya waktu di dunia jadi anjing aja deh, andai saya waktu di dunia jadi kucing aja, andai saya waktu di dunia jadi binatang aja gitu, sehingga hari ini saya bisa berubah menjadi tanah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ngebayangin kemudian ayat tersebut, Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus kemudian jadi mikir gitu, jangan-jangan akan datang waktu di mana aku berharap menjadi engkau hari ini, wahai seekor anjing. Dia pun kemudian duduk menangis terseduh-seduh di sisi anjing itu. Kemudian ia lepaskan tali yang mengikat leher anjing itu. Kemudian berkata, maafkan aku, hai anjing kurapan. Maafkan aku. Balik sana cari makanan lagi. Ternyata engkau bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi makhluk yang lebih baik dariku. Balik ke rumahnya, gak bawa apa-apaan. Bapaknya nanya, katanya banyak. Kamu berangkat tadi, baru sekarang pulang kok gitu? Iya ya, gak ada ternyata. Gak ada gimana, kamu gak ketemu orang? Banyak ya ketemu. Terus, ya tadinya saya ceritain kemudian. Sampai cerita urusan anjing itu juga diceritain. Ayahnya kemudian berkata, al-ana qad sirta rajulan. Sekarang nak, kamu telah menjadi seorang laki-laki dewasa. Teman-teman sekalian, aku bertanya kepadamu, adakah seseorang di antara kita yang telah dewasa? Belum ngerti juga kita deh hambanya Allah SWT. Nah ini, kalau orang bisa melihat segala kebaikan dalam diri setiap makhluknya, ini dalam lingkaran yang dia melihat Allah dalam semuanya. Melihat anjing, ingat bahwa dia adalah hambanya Allah, dan bahwa semua diciptakan oleh Allah SWT dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Di lingkaran pertama itu cara kita melihat semua makhluk. Cara kita melihat semua makhluk. Ustazah, kalau gitu nggak boleh dong kita bunuh nyamuk. Bukan begitu artinya.
Bukan begitu artinya juga, ada syariat juga ya di dalam ajaran agama ini. Bahkan kita hukumnya wajib membunuh ular berbisa yang kita temukan di rumah kita misalnya. Jangan kemudian makhluknya Allah. Iya ini ular berbisa, tapi ini makhluknya Allah nih, makhluknya Allah. Kita usir pelan-pelan dengan adab. Teman-teman sekaligus sekalian, kita usir di rumah kita, selamat pergi ke rumah tetangga. Kemudian gigit orang di rumah tetangga, nah itu kan akhirnya jadi kita malah nggak benar gitu ya. Jadi memang ada syariatnya dalam setiap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi aku sampaikan kamu bahwasanya setiap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Allah dalam diri mereka, bahwa semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lengkap dengan semua fungsinya masing-masing. Lengkap dengan fungsinya masing-masing. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sudut pandang kita terhadap semua makhluk, bahkan ya semua makhluk. Ini kan kita sedang membahas pertemanan. Nah, lingkar pertama adalah semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan binatang, bahkan yang tidak iman sama kita kan ya. Sudut pandang kita melihatnya adalah bahwa mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menghormati mereka karena mereka adalah makhluknya Allah. Adalah makhluknya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bahkan ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat ketika jenazahnya dihantar, Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk berdiri menghormatinya, untuk berdiri memberikan penghormatan kepadanya. Ini ya, ini yang suka, mohon maaf nih, yang suka membid'ahkan acara berdiri ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Saya tunjukkan salah satu dalilnya bahwa Nabi Muhammad memerintahkan berdiri ketika ada jenazah yang lewat, bahkan ketika itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis sahih, idza ra'aitumul janazah faqumu, apabila kalian melihat jenazah berdirilah. Menurutmu menghormati jenazah yang bahkan bukan mukmin, adakah itu kemudian lebih diperbolehkan untuk berdiri daripada ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad alaihissalam? Sebagai rasa hormat kita atas kita mengucap salam kepada Nabi, berdiri, apakah itu nggak perbolehkan? Padahal melihat jenazah doang lo boleh berdiri. Andai menurutmu bukan sesuatu hal yang sunnah, tapi masalah bolehnya itu loh, boleh aja kan? Setuju nggak nih? Setuju ya? Boleh-boleh aja kan kalau kita berdiri buat mengucap salam sama Nabi Muhammad. Emang kenapa orang melihat jenazah aja disuruh berdiri? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi diri kemudian. Nabi memerintahkan para sahabat darah itu menjenazah pegumu. Kalau kalian lihat jenazah pada diri deh, kata Nabi gitu. Supaya berdiri. Kemudian ada yang bilang, Rasul, ini jenazah bukannya Muslim ya Rasulullah, ini Yahudi Rasul yang meninggal nih. Kata Nabi Muhammad, saya tahu bahwa ini bukan jenazahnya orang Muslim, tahu saya. Terus mengapa kita suruh berdiri ya Rasulullah? Kita berdiri karena malaikat yang bersama dengan, yang nyabut nyawanya malaikatnya Allah apa bukan? Malaikat Allah juga. Jangan dikira kalau orang kafir kemudian yang nyabut nyawanya iblis gitu. Enggak juga, yang nyabut nyawa, yang bawa jenazahnya tetap aja malaikat-malaikatnya Allah SWT. Dan semua malaikat mukmin. Semua malaikat adalah junudullah, adalah bala tentaranya Allah. Jadi andai kita tidak menghormati dianya, kita menghormati malaikatnya. Dan tetap aja kan badannya, rohnya yang nyiptain siapa? Allah SWT. Kita menghormati setiap makhluknya Allah karena ada Allah bersama dengan mereka. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, fi bidayat amri kuntu ahtarim hatta al-kilab. Dia bilang di awal-awal perjalanan saya memuliakan semuanya, bahkan anjing-anjing, karena saya melihat Allah pada diri semuanya. Itu barangkali yang kemudian ditafsirkan salah oleh orang awam terhadap perlakuannya Syekh Siti Jenar, yang melihat ayam, ini Tuhan, gini gitu ya. Yang melihat segala sesuatu, ini Tuhan, ini Allah, Allah lagi lewat. Padahal kucing begitu kan ya. Nah itu maksudnya ini orang awam aja yang salah persepsi gitu. Mungkin kan di zaman yang seperti itu memang ada orang nyembah
nyembah pohon, ada orang nyembah batu besar gitu, sehingga menimbulkan persepsi yang salah, menimbulkan persepsi yang salah pada diri orang-orang awam pada zaman tersebut gitu. Padahal yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar adalah bahwa saya melihat Allah dalam diri semuanya, kayak begitu. Jadi ngelihat batu, ngelihat Allah, ngelihat gunung, ngelihat Allah, ngelihat apapun, dia melihat Allah, melihat binatang, semuanya melihat Allah. Ibnu Arabi kan juga seperti itu, yang dianggap sebagai tokoh yang dikafirkan oleh banyak orang, akan tetapi juga dianggap sebagai salah satu orang yang sangat kuat keimanannya oleh sebagian yang lain. Itu juga seperti itu ya, jadi ngelihat apa-apaan Allah, Allah gitu kan. Sehingga kemudian, jangan disembelih, itu Allah, kayak gitu kan. Orang kan jadi akhirnya, kamu sejak kapan nyembelih sapi? Gini, kamu sejak kapan nyembah sapi? Ketika ada orang mau nyembah sapi, jangan disembelih, Allah. Kan orang akhirnya jadi pahamnya kan bahwa dia Allah. Sampai kemudian diputuskan untuk dibunuh ya Ibnu Arabi itu ya. Ibnu Arabi dianggap sebagai orang yang mengajarkan kemusyrikan seperti itu, akhirnya kemudian dibunuh. Namun subhanallah, ketika dibunuh kemudian darahnya menuliskan kalimat la ilaha illallah. Saya itu sekalian yang saya muliakan, kembali kepada apa yang sedang kita sampaikan tadi, bahwa nah ini iman erat kaitannya dengan memuliakan segala sesuatu, karena dia faham bahwa tidak ada apapun di atas muka bumi ini kecuali ciptaannya Allah, kecuali makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu dalam lingkaran yang paling besar, cara pandang kita seharusnya seperti itu. Dengan inilah kita bermuamalah terhadap semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan semuanya karena ada Allah dalam diri semuanya, karena tidak ada apapun di atas muka bumi ini kecuali adalah ciptaan Allah. Baik teman-teman sekalian, dalam lingkup yang lebih kecil daripada itu adalah orang mukmin. Nah, kalau orang mukmin ini, hak kita terhadap, kewajiban kita terhadap mereka, hak mereka dari kita lebih besar lagi daripada itu. Lebih besar lagi daripada itu. Apa itu? Hakul mukmin alal mukmin, kan itu ya? Hak orang muslim dan orang muslim yang lainnya. Kalau ketemu suruh ngucap salam, kalau sakit suruh kunjungin, gitu ya. Kalau ada jenazah suruh ditasyi', suruh diurusin gitu ya. Kalau misalnya nggak ngurusin, semua orang nggak ada yang ngurusin nih di saat jenazahnya orang mukmin meninggal, sekampung dosa semuanya. Kan begitu tuh. Itu karena ada hak yang lebih besar terhadap orang mukmin ini. Nah, Imam Ghazali membagi kemudian orang mukmin ini sebagai orang-orang, pertama orang-orang yang kamu nggak kenal, yang kita ketemu di jalan gitu ya. Itu hak kita terhadap orang mukmin. Kalau kita tahu orang mukmin adalah sekedar untuk kita tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, dan sebisa mungkin menebarkan kebaikan. Afsus salama bainakum, kata Nabi Muhammad alaihissalam, tebarkan salam kepada semua dari kalian. Orang mukmin ini ya. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ma in fa'altum bihi tahabu? Qalu bala. Qala afsus salama bainakum. Hadis sahih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad menyebutkan kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali jika kalian beriman. Sepakat? Ini? Sepakat. Kalian tidak akan beriman kecuali kalau kalian saling cinta. Ini rupa-rupanya tidak disepakati oleh sebagian golongan, karena kerjaannya cuman kayaknya mengkafir-kafirkan golongan yang lain, menganggap yang lain kayaknya jadi ahli neraka semua gitu ya. Padahal selagi iman, selagi ke Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, berarti